Shalom Alehem Besem Yesua Hamasia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Pada renungan malam kita kali ini, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang saya baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, dan ada tujuan kita diberi kuasa, yaitu agar kita menjadi saksi. Nah, renungan malam kita kali ini saya ambil judul 6 syarat menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah suatu perintah atau amanat agung. Jadi bukan suatu pilihan bagi orang percaya, tetapi suatu perintah yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, tentunya akan ada sanksi, sebab ini perintah. Saksi adalah orang yang melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Demikian juga menjadi saksi Kristus berarti orang yang melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana pengalaman hidup bersama Kristus, bagaimana Kristus hidup dalam dirinya, dan dia hidup di dalam Kristus. Karenanya, kejujuran dari seorang saksi sangat dibutuhkan dalam menyampaikan kabar baik atau Injil, agar orang yang belum percaya bisa melihat bagaimana Kristus hidup dalam diri orang yang memberikan kesaksian tersebut. Jadi kita ini adalah suratan yang terbuka bagaimana kita bisa mengimplementasikan hidup kita bersama Kristus, dan orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kehidupan kita ini berubah setelah kita bertobat. Ada sesuatu hal yang baru yang memberikan kehidupan dari perbuatan, tingkah laku, kehidupan kita bagi orang yang melihat hidup kita. Nah, untuk menjadi seorang saksi Kristus atau bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, ada syarat-syaratnya. Nah, kita mau belajar 6 syarat menjadi saksi Kristus. Yang pertama dikatakan, berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus melihat banyak orang, bahkan ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka, dan hari sudah malam dan mereka tidak memiliki makanan dan minuman, dan mereka duduk menunggu. Nah, rasa iba belas kasihan ini muncul dari hati Yesus. Demikian juga Matius 14 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi, syarat menjadi seorang saksi harus memiliki rasa belas kasihan, Bapak Ibu. Melihat jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal kabar baik, jiwa-jiwa yang sebenarnya secara roh mereka mati. Belas kasihan ini harus ada dan tumbuh dalam diri orang yang mau menjadi saksi Kristus.
Hati yang berbelas kasihan menjadi syarat bagi orang yang mau menjadi saksi Kristus, karena belas kasihan terhadap jiwa-jiwa akan menggerakkan orang percaya untuk menyampaikan kabar baik atau bersaksi bagaimana Kristus hidup dalam diri pribadi manusia yang telah menerima Yesus Kristus. Ini syarat pertama, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, maka rasa belas kasihan itu harus muncul dalam diri kita. Nah, syarat yang kedua dikatakan memelihara kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi tadi saat kita sudah dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia akan mengutus Roh Kudusnya, Roh penolong, Roh yang memberikan kekuatan. Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari cerita ini kita bisa melihat, Bapak Ibu, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika dia ditinggal oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya, maka murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan luar biasa, karena Roh Kudus ini memberikan kuasa, maka Petrus dan murid-murid lainnya memberitakan Injil. Bahkan ada 3.000 orang bertobat ketika mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi menjadi saksi Kristus, kita harus memiliki kuasa. Kita harus ada hidup di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus ini yang akan menuntun dan memampukan kita untuk menjadi saksi. Dengan dipenuhi Roh Kudus, maka pelayanan kita dalam bersaksi dan mengabarkan kabar baik Injil akan maksimal, karena salah satu peranan Roh Kudus adalah memberikan kuasa atau power. Nah, untuk melihat peranan Roh Kudus, Bapak Ibu bisa melihat di video saya sebelumnya yang berjudul 4 peranan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi. Nah, di situ ada juga berbicara tentang Roh Kudus yang memberikan kuasa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat video-video saya sebelumnya. Nah, syarat yang ketiga, memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Ingat, menjadi saksi Kristus, maka kita harus berakar, bertumbuh, sehingga kita bisa berbuah. Nah, untuk kita menjadi saksi, tujuannya sebenarnya untuk kita memenangkan jiwa-jiwa, atau dengan bahasa gampangnya itu berbuah. Tetapi pohon tidak mungkin berbuah kalau dia tidak berakar dan bertumbuh. Hanya pohon yang bisa berakar, atau pohon yang berakar yang bisa bertumbuh. Tetapi pohon yang bertumbuh yang bisa berbuah. Artinya pohon yang besar yang akan berbuah. Nah, jadi untuk menjadi saksi kita harus bertumbuh. Di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita diharapkan bertumbuh di dalam kasih-Nya dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita bisa bersaksi. Kita tidak mungkin mengenal Yesus, atau kita tidak mungkin bisa bersaksi tanpa mengenal Yesus yang akan kita saksikan. Nah, di sini pentingnya kita itu menjadi saksi Kristus itu harus bertumbuh. Ya, kita berakar, bertumbuh sehingga kita bisa berbuah. Kristen yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus yang akan mampu dan layak untuk bersaksi. Karena bukti dari orang yang bertumbuh dalam Tuhanlah yang akan berani bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang yang berakar dan bertumbuh itu pasti rindu untuk menjadi saksi, rindu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini syarat ketiga untuk menjadi saksi. Nah,
Untuk itu, Bapak Ibu bisa melihat video saya sebelumnya bagaimana berakar di dalam Yesus Kristus. Di video ini Bapak Ibu akan melihat pentingnya kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus sebelum kita bersaksi. Yang keempat dikatakan berbelas kasihan terhadap orang yang lemah imannya. Bapak Ibu, untuk kita menjadi saksi, kita harus sadar bahwa di luar sana banyak orang yang imannya lemah. Oleh karena itu, kita harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang lemah imannya ini. Dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi jelas di sini bahwa ada orang yang lemah imannya. Lalu kita tidak menghukum, menghujat mereka, tetapi kita harus memiliki belas kasihan. Ya, kita rangkul dia. Dalam Roma 14 ayat 1 dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sebagai orang yang lebih kuat iman percaya kita kepada Yesus, maka kita harus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang lebih lemah. Rangkullah mereka dan kuatkan mereka, dan janganlah hakimi mereka, tetapi ajarlah mereka. Ini fungsi kita menjadi saksi. Harus memiliki belas kasihan kepada orang yang imannya masih lemah. Fungsi kita dengan kesaksian kita, kesaksian hidup kita bersama Kristus, itu akan menguatkan iman mereka. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, satu, dan iman timbul dari aniaya, pengalaman hidup, kesaksian hidup kita bersama Kristus, itu juga akan membangkitkan iman orang. Nah, jadi ini syarat yang keempat. Nah, syarat yang kelima dikatakan memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ingat, yang kita beritakan itu, yang kita saksikan adalah Injil damai sejahtera. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah berita tentang Yesus Kristus. Dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi yang kita beritakan adalah Injil damai sejahtera. Kita memiliki kerelaan, hati yang rela untuk memberitakan firman Tuhan, hati yang rela untuk menjadi saksi. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang lemah imannya, kita beritakan, kita saksikan Kristus supaya mereka dikuatkan. Kalaupun kita harus menegur dan menasihati, lakukanlah itu dengan kesabaran dan pengajaran, dengan kelemah lembutan. Ya Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk syarat kita menjadi saksi Kristus. Hari-hari ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Oleh karenanya Injil harus diberitakan, dan kita harus menjadi saksi di mana hati yang rela untuk menyampaikan Injil damai sejahtera itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan percayalah Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Firman Tuhan, kabar baik itu harus disaksikan kepada banyak orang. Dan yakinlah akan banyak orang dimenangkan melalui kesaksian kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menjadi syarat untuk menjadi saksi Kristus? Dikatakan rela untuk menderita. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi jelas Bapak Ibu, kita berbahagia kalau kita dianiaya sebab kita memberitakan kebenaran, menjadi saksi kebenaran. Jadi tidak boleh kita menderita karena memberitakan kabar palsu atau kabar bohong atau kabar jahat. Tetapi kalau kita menderita karena kita menyaksikan, menjadi saksi kabar baik, Injil itu, maka dikatakan kita berbahagia. Sebab apa? Karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang empunya kerajaan sorga adalah orang yang menderita karena menyampaikan kabar kebenaran.
Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi menderita aniaya ketika kita menjadi pengikut Kristus, menyaksikan kabar baik itu bukan sesuatu hal yang aneh, Bapak Ibu, bukan suatu hal yang baru. Karena dikatakan menjadi saksi Kristus juga harus siap menderita dan dianiaya, karena Kristus juga lebih dahulu mengalami penderitaan dan aniaya. Sebagai pengikut dan muridnya, maka kita juga harus siap untuk memikul salib Kristus dalam hidup kita. Ya, kita harus siap pikul salib. Ya, sangkal diri, pikul salib, menderita mengikut Yesus. Ketika kita menjadi saksi, mengabarkan kabar baik, mungkin ada orang yang tidak mau, bahkan orang menolak. Jadi bisa saja kita mengalami aniaya. Tapi pastikan, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang teraniaya karena memberitakan kabar baik. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Renungan malam ini luar biasa sekali, menguatkan iman kita untuk kita hari-hari ini menjadi saksi. Tapi satu hal, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi itu adalah perintah. Kalau perintah dari Tuhan, jangankan perintah dari Tuhan, perintah dari bos, dari pimpinan, dari orang yang memimpin kita, jika kita tidak melakukannya saja, kita bisa diberi sanksi. Ini perintah dari Tuhan Allah. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak melakukannya, kita tidak mendapat hukuman. Pasti ada hukuman, ada sanksi. Oleh karenanya, mari mulai hari ini kita rindu untuk menjadi saksi Kristus. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, ada 6 syarat menjadi saksi Kristus. Yang pertama, berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 2, memelihara kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. 3, memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh. 4, berbelas kasihan terhadap orang yang lemah imannya. 5, memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Dan yang terakhir, rela untuk menderita. Ini luar biasa. Semoga renungan malam kita ini menguatkan iman kita dan lebih lagi memiliki gairah untuk menjadi saksi Kristus. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, dukung, like, dan subscribe channel saya ini, Bapak Ibu. Ya, klik subscribe ketika Bapak Ibu menonton channel saya ini. Klik Juginsu Broadcast Channel. Ya, bagikan kepada banyak orang, teman Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang belum mengenal firman Tuhan, agar melalui channel ini, video ini, pengajaran ini, banyak juga mereka dimenangkan dan mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.